Selamat malam saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana saja berada. Pada saat ini kita boleh bertemu kembali dan bersama-sama kita boleh belajar firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24 sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Penulis pada saat ini. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, atas segala kasih, penyertaan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Sungguh malam yang berbahagia dan indah saat ini Tuhan, kami bersama-sama mau belajar akan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti dan memahami serta melakukannya. Terima kasih ya Tuhan Allah, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, di rumah kita masing-masing sudah membaca dari Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-24 tadi. Dan pada saat ini tema kita dibarui oleh Kristus. Setiap hari kita perlu membarui diri, membarui kebugaran tubuh, membarui kematangan kepribadian, dan membarui kedewasaan iman yang berlangsung secara terus-menerus. Pembaruan diri dari keadaan yang kurang baik menuju keadaan yang baik atau lebih baik. Pembaruan itu tidak bisa terjadi mendadak dan sekejap, tetapi perlu proses perubahan yang membutuhkan waktu yang panjang. Perlu ada langkah-langkah nyata, kesungguhan, dan pengorbanan. Saudara-saudaraku, dalam nas kita pada malam hari ini, Paulus menegaskan kepada jemaat di Efesus agar melakukan tanggung jawabnya hidup sebagai orang kudus di dalam Kristus. Dan ini juga merupakan tugas tanggung jawab kita, orang-orang percaya pada masa kini. Rasul Paulus menegaskan agar mereka tidak lagi hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, dalam tanda petik manusia lama, yang berdasarkan pengertiannya sendiri, memiliki pikiran yang sia-sia, pengertiannya digelapkan, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, memiliki hati yang degil, sehingga menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu dan mengerjakan keserakahan segala macam kecemaran. Dapat kita lihat pada ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Tetapi orang yang berada di dalam Kristus dan mengenal Kristus, mereka adalah orang yang hidupnya ditebus dari dosa dan menjadi anak-anak Allah atau manusia baru. Ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Manusia baru adalah manusia yang diciptakan menurut kehendak Allah dan kebenaran dan kekudusan, di mana orang-orang percaya kepada Kristus memiliki kedudukan yang baru, yaitu dari kebinasaan dipindahkan kepada hidup yang kekal dan terus diperbarui serta dipersatukan dengan Kristus. Saudara-saudaraku yang berbahagia, oleh karya Kristus, orang percaya, kita yang percaya kepada Kristus telah dimampukan untuk menanggalkan manusia lama itu dan mengenakan manusia baru.
Dalam kemanusiaan yang baru itulah akal budi, pola pikir orang percaya terus-menerus diperbarui oleh Roh Kudus. Sehingga melalui pola pikir yang diperbarui itulah segala kecerdasan atau segala keputusan atau segala pikiran, perkataan dan perbuatan yang benar, lurus dan suci. Perilaku baru menanggalkan perbuatan-perbuatan manusia lama dengan pola kehidupan lama dirusakkan oleh keinginan-keinginan yang menyesatkan dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut pola Allah. Saudaraku, dalam proses waktu yang panjang, melalui proses belajar dan bertumbuh, kita membarui diri secara menyeluruh. Kita dibarui oleh Kristus. Mari kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus, agar hidup kita selalu dibarui oleh-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, tidak ada satupun yang ada pada kami tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau mengetahui segala sesuatu. Karena itu Tuhan, kami hanya serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam kehidupan kami di dunia ini, kami dihadapkan banyak hal, tantangan, persoalan, pergumulan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Engkau tetap terus mendampingi hidup kami, agar setiap harinya hidup kami tetap dibarui di dalam Kristus, untuk hidup di dalam kehendak-Mu, mengenakan manusia baru. Karena kami sudah ditebus oleh Kristus, kami sudah menjadi anak-anak Allah, menanggalkan segala keinginan duniawi kami yang menyesatkan. Tetapi kami hidup di dalam keinginan Allah semata. Terima kasih ya Tuhan Allah. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Amin.